Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil akhir dari diskusi kami mengenai pemahaman sebagai capaian pembelajaran UBD dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3, 1. Cici Veronica, 2. Fikri Abdul Fattah, 3. Iga Dwi Indriani, 4. Zulfa Ayunul Husna. Langsung saja pada pendahuluan. Dalam pendidikan, setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik memiliki capaian belajar yakni kemampuan dan pemahaman baru. Pada desain UPD dikembangkan pandangan beragam tentang pemahaman meningkat melalui 6 sisi, yaitu 1. Kemampuan menjelaskan, 2. Kemampuan menafsirkan, 3. Kemampuan menerapkan, 4. Kemampuan perspektif, 5. Kemampuan berempati, dan 6. Pengetahuan diri. Selanjutnya ada pengertian menerapkan. Menerapkan menurut KPBI memiliki arti mempraktikkan. Kemampuan menerapkan berarti kemampuan untuk mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada kemampuan menerapkan. Kemampuan menerapkan sangat dibutuhkan peserta didik untuk dipelajari karena sebagai bekal keterampilan yang nantinya digunakan di masa depan untuk menghadapi perubahan zaman. Oleh sebab itu, guru perlu menyusun pembelajaran yang dipadukan antara teori dengan praktik supaya dapat merangsang nalar peserta didik. Adapun cara yang dapat dilakukan seperti memberikan tugas kinerja atau performance tasks. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menerapkan dengan bukti secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori, petunjuk prosedur. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menerapkan sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Nah, untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, yakni dengan memberikan contoh. Saat proses pembelajaran, konsep yang disampaikan oleh guru disertai dengan contoh, kemudian siswa juga diajak untuk mencari contoh yang lain. Dengan adanya contoh atau ilustrasi yang dilakukan siswa, maka dapat dikatakan bahwa siswa sudah paham dengan konsep yang dipelajari. Dengan memberikan contoh atau ilustrasi menunjukkan bahwa siswa sebagai wujud yang mampu mengidentifikasi ciri dan tes. Yang selanjutnya yaitu ada contoh konkret dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Contoh penerapannya yaitu peserta didik mampu merapikan barisan tempat duduknya dengan menarik atau mendorong meja dan kursinya. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya peserta didik membantu guru menghapus papan tulis. Yang ketiga ada gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang ditimbulkan dari elastisitas benda. Contoh penerapannya yaitu peserta didik melontarkan batu dengan ketapel. Yang selanjutnya yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya tarik-menarik magnet. Untuk contoh penerapannya yaitu peserta didik menutup dan membuka penutup pintu kulkas. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contoh penerapannya, peserta didik mengambil buah di pohon menggunakan alat hingga buahnya terjatuh.
Untuk selanjutnya ada daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, banyak kurang lebihnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.